Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi manajemen risiko. Kemarin kita sudah membahas tentang pengendalian risiko. Kita saat ini akan melanjutkan tahapan dari manajemen risiko itu sendiri, yaitu membahas tentang pembelanjaan risiko. Jadi yang pertama kita sudah membahas tentang identifikasi risiko. Yang kedua kita sudah membahas tentang bagaimana mengukur risiko itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah melakukan pengukuran risiko. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang keempat dari pengendalian, karena pengendalian itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan mengendalikan, yang kedua dengan pembiayaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan risiko atau pembelanjaan risiko, di mana yang dimaksudkan dengan pembelanjaan risiko di sini adalah bagaimana sih perusahaan melakukan atau memilih cara-cara pengadaan dana untuk meminimalisir kerugian potensial yang akan dihadapi. Nah, di sini cara yang dilakukan oleh perusahaan itu dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan risk financing transfer, memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah risk retention, risiko ditangani sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, oke, kita akan mulai yang pertama dulu, yaitu risk financing transfer atau sering disebut sebagai risk transfer, memindahkan risiko. Nah, di sini memindahkan risiko itu sendiri dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah mengendalikan, risk controlling. Yang kedua adalah dengan pengerahan dana atau risk financing. Jadi di sini nanti kita jangan sampai rancu dengan tahap yang ketiga, pengendalian risiko. Kalau dalam pengendalian risiko di sana ada tahap yang pertama mengendalikan risiko, yang kedua pembiayaan. Nah, sekarang kita stressingnya di pembiayaan. Nah, pembiayaan ternyata di sana bisa kita lakukan dengan dua, transfer and retention. Nah, sekarang kita fokusnya ke transfer. Nah, di transfer itu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan risk control. Risk control itu adalah memindahkan risiko dengan pembiayaan, tapi kita melakukannya dengan membiayai. Contohnya apa? Kita sudah tahu bahwa perusahaan kita itu adalah perusahaan penghasil bahan kimia. Otomatis sangat rentan sekali ketika perusahaan itu nanti terbakar. Nah, salah satunya apa? Untuk mengurangi tingkat kerugian karena kebakaran, perusahaan melakukan atau memilih salah satu hal yang dilakukan di sana untuk mengurangi kerugian, yaitu dengan ikut di asuransi kebakaran. Nah, asuransi kebakaran itu ternyata yang mengcover adalah perusahaan asuransi yang hanya menjual produknya kebakaran. Kita bukan di produk asuransinya, adalah perusahaan asuransi itu sendiri. Perusahaan asuransi itu apakah juga diasuransikan? Ternyata iya. Apgrindo, yaitu Asosiasi Perusahaan Asuransi Indonesia. Jadi di sana perusahaan-perusahaan asuransi itu diwadahi atau di cover oleh perusahaan besar yang menjual produknya untuk mengasuransikan perusahaan asuransi. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai risk transfer, pengendalian risiko dengan biaya, dengan memindahkan. Jadi bukan perusahaan asuransi tanpa ada yang mengcover lagi. Ternyata perusahaan asuransi itu juga ada yang masih mengcover di atasnya. Perusahaan asuransi di cover lagi perusahaan asuransi itu. Atau kalau enggak di sana dengan cara memindahkan. Contohnya misalnya di Solo itu salah satu yang terkenal catering itu adalah Dahar Eco. Nah, ini yang dikatakan memindahkan tanggung jawab pada Transvi. Artinya apa? Dahar Eco itu salah satu catering yang sangat terkenal di Solo, selain ada yang lain-lainnya. Dahar Eco sekali ketika dulu sebelum masa pandemi kadang menerima pesanan catering itu sampai 10.000, 16.000 per hari. Apakah mungkin catering bisa masak segitu banyaknya? Harus tayang jam 8 pagi, jam 9 pagi, masaknya jam berapa itu sekian ribu. Nah, mereka caranya apa? Memindahkan.
Memindahkan kemana? Tidak dimasak sendiri, biar semua masakan fresh, tidak ada masakan yang dimasak kemarin. Dengan cara apa? Disupkan supplier. Dari Eco mungkin masak 1000, yang lainnya dikasihkan di catering yang lainnya. Nah, itu yang dimaksudkan di sini dengan memindahkan tanggung jawab. Dengan biaya otomatis dia harus bayar perusahaan catering lain, tapi harus memiliki kualifikasi yang sama dengan yang dimiliki oleh Dahar Eco. Kemudian yang berikutnya di sana menganggap kerugian yang terjadi itu adalah kerugian yang memang harus dibayar oleh perusahaan. Contohnya misalnya perusahaan karyawannya mengalami kecelakaan kerja dan di sana harus membayar kerugian karena kecelakaan kerjanya. Misalnya apa, mesinnya rusak, ya sudah, itu memang proses sebuah produksi. Mau nggak mau perusahaan harus menanggung. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai tahap pengendalian risiko dari 3 sisi. Sementara yang berikutnya adalah risk financing transfer. Kalau pada risk financing transfer di sini, ini yang saya katakan di awal tadi, murni sebuah perusahaan ke perusahaan asuransi atau transfer risiko pada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi. Contohnya apa? Perusahaan menitipkan barang-barangnya yang berharga ke perusahaan, di sana memang usaha utamanya itu adalah penitipan. Atau perusahaan itu adalah kontraktor besar, tapi dia tidak mau investasi di aset beratnya. Akhirnya apa? Dia melakukan leasing, nyewa. Misalnya ada perusahaan konstruksi besar. Perusahaan konstruksi besar belum tentu peralatan itu peralatannya sendiri. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan di sana adalah dengan menyewa. Nah, menyewa itu tentu nanti di sana ada kontrak-kontraknya. Nah, kontrak-kontraknya itu sudah disiapkan, detailnya seperti apa nanti bisa Anda lihat di Google Classroom. Di sini juga sudah ada, sudah saya tuliskan, nanti silahkan dilihat di sana. Nah, sekarang kita akan bahas yang risk retention. Kalau yang awal tadi adalah dengan menanggungnya di sana itu adalah dengan dipindahkan ke perusahaan lain. Kalau di sini menanggung, tapi menanggungnya ditanggung sendiri oleh perusahaan. Jadi tetap dibiayai, tetapi perusahaan tidak mengalihkan tanggung jawabnya ke perusahaan lain, tapi tanggung jawabnya dihandle sendiri oleh perusahaan. Nah, disitulah yang dikatakan di sini sebagai risk retention, yaitu perusahaan menanggung sendiri efek apapun karena terjadinya kerugian, tetapi dengan dianggarkan. Contohnya gini, perusahaan milik karyawannya seperti misalnya PT Sirtek kurang lebih 200.000 kalau setiap bulan harus bayar BPJS, berapa yang harus disetor ke negara, kan gitu. Akhirnya mereka membuat istilahnya di sana pengelompokan, mana karyawan yang harus di BPJS kan, mana yang belum. Nah, biasanya karyawan yang sudah bekerja di sana di atas 2 tahun dimasukkan ke BPJS, sementara yang bekerja di sana di bawah 2 tahun masih di cover sendiri. Nah, karyawan-karyawan yang di cover sendiri tadi oleh perusahaan dianggarkan, tetapi penganggarannya yang nilainya sebesar uang nominal dari BPJS tidak disetorkan ke BPJS, tapi dihandle sendiri oleh perusahaan. Sehingga ketika nanti karyawan mengalami kecelakaan kerja, mereka harus rawat inap, perusahaan tidak perlu lagi menganggarkan atau mencari anggaran dari sisi yang lainnya. Dari tadi yang sudah dikumpulkan tadi. Jadi ada karyawan misalnya 50.000 orang. 50.000 orang kali 100.000 orang. Wah, itu sudah berapa kalau dikalikan? Satuannya sudah miliar. Nah, sehingga kita juga harus tahu karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak itu lebih banyak yang mana. Pasti yang tidak mengalami kecelakaan kerja. Padahal ketika bayar BPJS, entah itu sakit atau tidak kan tetap harus bayar. Entah nanti akhirnya karyawan itu kecelakaan kerja atau tidak kan tetap harus bayar. Nah, disitulah fungsi daripada risk retention. Nah, risk retention ini ternyata ada 2. Yang pertama adalah aktif direncanakan, yang kedua adalah pasif tanpa perencanaan. Nah, yang aktif direncanakan itu yang dikatakan sebagai planned retention, yaitu memang dari awal sudah diperhitungkan. Saya punya karyawan 100.000, 50.000 ikut BPJS, 50.000 tidak. Nah, yang 50.000 ini diklasifikasikan dari sisi umurnya, jenis kelaminnya, masa kerjanya. Nah, dari sana baru ditanggung risiko secara mandiri oleh perusahaan.
Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai planned retention. Jadi ada retensi yang direncanakan, tapi direncanakan hingga matang oleh perusahaan. Tetapi yang unplanned di sini itu bila manajer risiko di sana tidak merencanakan dengan detail. Yang penting perusahaan menyediakan anggaran untuk mengalokasikan jika sampai terjadi kecelakaan kerja dan sejenisnya. Nah, akhirnya kan pasti akan muncul pertanyaan, kan lebih simpel ikut asuransi. Iya, simpel sih, tapi kan kita juga harus berpikir, ketika perusahaan bayar asuransi berarti perusahaan harus mengalokasikan sejumlah biaya. Nah, sehingga ada alasan kenapa perusahaan pilih melakukan retensi, menanggung sendiri, kenapa tidak pilih ikut asuransi. Nah, di sini alasan perusahaan melakukan retensi karena keharusan, karena tidak tersedia alternatif yang lain, ya tadi perusahaan keterbatasan dana dan seterusnya. Daripada dibayarkan asuransi, dipakai nggak dipakai, sakit nggak sakit kan terbayar. Nah, otomatis pilih melakukan retensi. Kemudian pertimbangan yang berikutnya karena faktor biaya, mungkin biaya yang terlalu tinggi, high cost bagi perusahaan, sehingga di sana menciptakan peluang bagi perusahaan untuk lebih baik tidak melakukan atau tidak ikut asuransi. Kemudian yang ketiga itu adalah karena pernah perusahaan itu ikut asuransi, tapi ternyata ketika terjadi klaim mereka merasa dirugikan. Dulu perjanjiannya adalah asuransi kesehatan, tapi ternyata di sana penyakit tertentu saja yang di cover. Padahal setahu perusahaan semua penyakit dan semua kecelakaan kerja. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai kerugian harapan. Dan yang berikutnya adalah adanya opportunity. Opportunity itu adalah peluang. Peluang perusahaan masih bisa untuk tidak melakukan asuransi. Artinya apa? Perusahaan ada peluang untuk tidak berasuransi. Nah, karena ada peluang itulah makanya kenapa perusahaan tidak perlu ikut asuransi gitu, karena memang tidak wajib. Salah satunya dengan tadi memberikan informasi mungkin ke perusahaan atau ke instansi yang terkait dengan asuransi, misalnya BPJS, karyawannya tidak diikutkan asuransi semua, tapi ada sebagian yang diikutkan, ada yang tidak diikutkan. Kemudian juga karena pertimbangan kualitas pertanggungan. Harapannya ketika ikut asuransi yang ditanggung banyak, tapi ternyata rata-rata perusahaan asuransi ketika melakukan pertanggungan dengan nilai nominal tertentu ya sebatas tertentu saja. Nah, ini kadang yang menjadi kontradiksi bagi perusahaan, kenapa mereka lebih baik tidak ikut asuransi. Inginnya semuanya itu tidak hanya perusahaan ya, inginnya adalah ketika membeli itu harganya murah, kualitasnya bagus, dapatnya banyak, kan seperti itu. Tapi kan tidak mungkin, sehingga kualitas pertanggungan itu juga berdasarkan nilai nominal yang dibayarkan. Ketika nilai nominal yang dibayarkan di sana tinggi, pasti kualitas pertanggungan juga bagus. Ketika nominal yang dibayarkan sedikit, ya kualitas pertanggungan juga terbatas. Hukum sebab akibat seperti itu kan harus disadari. Nah, disitulah yang mengakibatkan perusahaan udah retensi aja lah, karena kan kalau melakukan retensi uang tetap di perusahaan, tidak dibayarkan di asuransi. Nah, ini faktor yang sangat mendasar. Yang terakhir, alasan perusahaan melakukan retensi adalah karena pajak. Perusahaan masih harus pajak, masih bayar asuransi, terlalu banyak biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga salah satu cara perusahaan untuk mengurangi beban-beban yang harus ditanggung perusahaan adalah dengan tidak ikut asuransi, tetapi tetap menanggung segala kemungkinan ketika perusahaan atau karyawan nanti celaka atau mengalami kecelakaan kerja. Demikian, besok bisa kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.